Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KG Rahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian Arba'in atau 40 hadis dari Imam An-Nawawi ini. Pada kesempatan kali ini hadis yang ke-21. Jadi ini merupakan hadis tambahan yang diberikan oleh Imam An-Nawawi. Kitabnya 40 hadis, tapi di dalamnya ada 42 hadis. Ya, di hadis yang 51 yang 42 ini, Imam Nawawi seolah mengingatkan konsep yang sangat penting. Jangan sampai lupa kedua konsep ini. Sifatnya umum, tapi sangat penting. Nah, kita pelajari ini. Hadis berikutnya, hadis yang ke-41. Hadisnya sebagai berikut. Seorang dari kamu tidak sempurna imamnya. Ya, kalau dari secara harfiah hadisnya la yu'minu ahadukum. Jadi tidak beriman seseorang dari kamu. Tapi di sini maksudnya bukan tidak beriman, tetapi tidak sempurna imannya. Ya, tidak sempurna iman dari seseorang di antara kamu hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini hadisnya pendek saja. Tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh aku dalam hal ini Rasulullah SAW. Ya. Nah, eh, ini konsep yang sangat penting karena setelah berbagai konsep yang diberikan oleh Imam Nawawi, tapi pada akhirnya kita hidup di dunia ini eh, pasti ada godaan-godaan ini. Dan walaupun kita menjalankan sebaik-baiknya, tapi selalu ada godaan. Dan godaan yang internal, secara garis besar itu ada dua. Ya, jadi dari apa namanya nafsu kita, ya, eh, dan juga dari bisikan setan. Ya, jadi itu mengganggu internal kita, ruh kita. Ya, nah kita dalam hadis ini kita membahas yang dari hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ini bisa bermacam-macam, tetapi kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin menjalankan eh, ajaran Islam ini sesuai dengan dikehendaki oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, maka kita harus mengontrol. Ya, ada yang menerjemahkannya sebagai mengontrol, ada yang menerjemahkannya sebagai menaklukkan hawa nafsu kita. Sehingga bagaimana? Sehingga sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu maksud dari hadis ini, ya, general, umum, ya. Pokoknya apapun godaannya, cek apakah kita sudah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau belum. Bisa jadi apa yang biasa kita lakukan pada saat kita cek ternyata alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Tetapi ada juga kondisi-kondisi di mana ternyata tidak sesuai dan kita harus memperbaikinya, menjauhinya, ya. Dan itulah jihad hawa nafsu kita, ya, jihad nafs, ya. Jadi itu tuh sangat penting, ya, untuk menjihad nafsu kita. Kita inginnya kemana, tapi ternyata kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita tinggalkan, ya. Dan pada awalnya tentu terasa berat, tetapi lama-lama insya Allah akan terasa manisnya iman tersebut. Nah, dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan manisnya iman itu akan terjadi atas tiga hal. Pertama, bahwa orang tersebut atau yang melakukan tersebut mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun. Yang kedua, walaupun dia mencintai manusia, ya, di luar Allah atau mencintai hal-hal lain di luar Allah dan Rasulnya, ia mencintainya karena Allah. Mencintai orang tua, betul, karena Allah, karena perintah Rasul. Ya, itulah yang itu yang kedua. Dan yang ketiga, orang yang akan merasakan nikmatnya iman atau manisnya iman itu adalah orang-orang yang mereka sangat benci untuk masuk ke melakukan kekufurannya itu atau ke perlakuan-perlakuan yang dia tidak apa namanya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Dia benci untuk kembali melakukan hal tersebut sebagaimana ia benci
untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dalam hatinya udah saya tergoda tapi saya ingat nanti masuk neraka saya tidak mau. Jadi seperti itu. Ya, jadi ada tiga. Nah, kalau tiga ini sudah terjadi, maka walaupun berat akan terasa manisnya iman. Ya. Nah, tetapi semuanya ini ada syaratnya. Kita harus mengetahui hukumnya. Jadi makanya kita harus belajar, harus memiliki network atau memiliki teman-teman yang bisa kita saling mengisi, ataupun kita yang paling penting kita mendekatkan diri kalau masih belum ini ya, belum mempunyai ilmunya, mendekatkan diri terhadap masjid di mana ada imam-imam bertanya, ya, ya, jadi bertanya, terutama di masjid yang lokal ya, supaya imamnya juga pun mengetahui kondisi lokal kita. Tanyakan, saya biasa melakukan ini, apa sih sebenarnya hukumnya, ya, seperti itu. Tanyakan, jangan disembunyikan. Kalau disembunyikan itu bahaya ya. Siapa tahu itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi dan kita terus melakukannya. Ya, jadi tidak apa-apa. Sampaikan saya punya kebiasaan ini. Apakah ini sesuai dengan ajaran Rasul atau diperbolehkan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Tanyakan. Ya, jadi demikian. Jadi pertama kita harus berjihad hawa nafsu kita. Ya, syukur alhamdulillah kalau apa yang kita lakukan sebagian besar sudah sesuai. Tapi kalaupun tidak sesuai, kita terus melakukan jihad itu untuk melawan hawa nafsu kita. Dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang merasakan manisnya iman tersebut. Seperti tadi disebutkan syaratnya tiga ya. Kemudian pada dasarnya semuanya untuk melakukan ini adalah kita mengetahui ilmunya. Ya, kita belajar sendiri, belajar bersama dengan teman-teman, atau yang utamanya eh, walaupun kadang-kadang kita tidak bisa kalau di dekat rumah kita tidak ada masjid, tapi usahakan bertanya kepada imam atau syekh di masjid ya. Ataupun kalau ada kesempatan ada Zoom, coba pertanyakan masalahnya ya. Bisa kalau yang private mungkin lebih bagus dengan syekh yang bisa face to face di masjid ya, bertanya, saya ada masalah ini, bagaimana hukumnya. Insya Allah dengan demikian kita sedikit demi sedikit. Ya, dan memang menjinakkan hawa nafsu ini atau mengontrol hawa nafsu atau menaklukkan hawa nafsu ini adalah perjuangan seumur hidup. Ya, tapi insya Allah perjuangan kita makin lama makin kuat, ya, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah itu akan semakin tipis, makin kecil, makin kecil. Ya, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian pagi rahmat Allah. Kajian dari hadis yang ke-41 yang benar dari Allah, kesalahan dari iman sendiri. Mohon maaf atas segala tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.